Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian tetap sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum memulai pembelajaran, mari berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Perkenalkan, nama saya Alvin Nur Cahya. Dipanggil Bapak Alvin. Saya mengajar Bahasa Indonesia kelas 9 semester ganjil. Tujuan pembelajaran: pada akhir pembelajaran peserta didik dapat memahami pengertian dan tujuan teks cerita pendek, mengidentifikasi ciri-ciri teks cerita pendek. Yang ketiga, menyimpulkan unsur-unsur teks cerita pendek. Tujuan pembelajaran: pada akhir pembelajaran peserta didik dapat di antara lain 1. Memahami pengertian dan tujuan teks cerita pendek. 2. Mengidentifikasi ciri-ciri teks cerita pendek. Yang ketiga, menyimpulkan unsur-unsur teks cerita pendek. Pengertian cerpen atau cerita pendek. Seperti yang diketahui, cerpen merupakan suatu karya sastra dalam bentuk tulisan yang menceritakan tentang sebuah cerita fiksi yang dikemas secara singkat, jelas, dan ringkas. Cerpen biasanya hanya menceritakan kisah pendek tentang permasalahan yang dialami oleh satu tokoh saja. Selanjutnya, cerpen juga bisa disebut sebagai fiksi prosa karena cerita yang disuguhkan hanya berfokus pada satu konflik permasalahan yang dialami oleh tokoh, mulai dari pengenalan karakter hingga penyelesaian permasalahan yang dialami oleh tokoh. Tujuan cerpen antara lain 1. Mengungkapkan perasaan si penulis dalam menuangkan imajinasi atau khayalan pada sebuah cerita. Yang kedua, dapat menghibur dan memperoleh hiburan para pembaca. Yang ketiga, mendapatkan teguran atau juga sebuah nasihat dari sebuah cerpen. Ciri-ciri cerpen di antara lain 1. Pada umumnya bersifat fiktif atau berupa karangan dari penulis. 2. Cerpen memiliki susunan kata yang tidak lebih dari 10.000 kata. Yang ketiga, cerpen memiliki bentuk cerita yang singkat, yang sangat singkat. Ciri-ciri cerpen di antara lain 1. Pada umumnya bersifat fiktif atau berupa karangan dari penulis. Kedua, cerpen memiliki susunan kata yang tidak lebih dari 10.000 kata. Yang ketiga, cerpen memiliki bentuk cerita yang sangat singkat. Yang keempat, cerpen memiliki atau pilihan kata yang tidak rumit sehingga mudah dijangkau oleh pembaca. Yang kelima, cerpen hanya memiliki alur cerita tunggal atau satu jalan cerita saja. Yang keenam, kisah cerita pada cerita biasanya berasal dari peristiwa
dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketujuh, karakter tokoh pada puisi sangat sederhana. Yang kedelapan, di akhir bagian biasanya terdapat pesan-pesan moral yang sangat mendalam sehingga membuat pembaca ikut merasakan kisah-kisah di novel tersebut. Unsur-unsur teks cerpen atau disingkat Tetoa Sesuganat. 1. Tema. 2. Tokoh. 3. Alur. Unsur-unsur teks cerpen atau disingkat Tetoa Sesuganat. 1. Tema. Sebuah puisi harus memiliki tema cerita. Hal ini karena tema menjadi unsur utama yang ingin disampaikan penulis pada kisah ceritanya. Yang kedua, tokoh. Tokoh merupakan pemeran yang diceritakan dalam sebuah cerpen. Tokoh terdiri dari pemeran utama dan pemeran pendukung. Yang ketiga, alur atau plot. Alur atau plot merupakan urutan peristiwa atau jalan cerita pada sebuah rangkaian. Pada umumnya, alur pada cerpen diawali dengan perkenalan, konflik, masalah, penyelesaian, lalu. Namun ada beberapa jenis alur cerita, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. 4. Itu setting atau latar. Merupakan penjelasan mengenai latar atau tempat, waktu, dan suasana yang terjadi dalam cerpen tersebut. 5. Sudut pandang. Sudut pandang atau point of view. Sudut pandang merupakan cara pandang pengarang saat menceritakan kisah pada sebuah puisi. Sudut pandang dibagi menjadi dua bentuk, yaitu sudut pandang orang pertama yang terdiri dari pelaku utama, aku merupakan tokoh utama, dan pelakuan aku menceritakan orang lain. Sedangkan sudut pandang ketiga terdiri dari serba tahu. Dia menjadi tokoh utama dan pengamat. Dia menceritakan orang lain. 6. Gaya bahasa. Gambaran watak. Watak merupakan gambaran sifat dari para pemeran. Watak terdiri dari 3 jenis, yaitu protagonis baik, antagonis jahat, dan netral. 7. Amanat. Amanat merupakan pesan moral atau pelajaran yang disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Pesan moral yang biasanya disampaikan dalam bentuk bintang maupun tersurat.